Makanya laki-laki itu mohon maaf, semakin kaya laki-laki akan semakin butuh perempuan. Tapi perempuan semakin kaya dia tidak butuh laki-laki. Betul? Laki-laki semakin kaya semakin nakal. Perempuan semakin nakal semakin kaya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, wabil khusus tokoh NU, Bupati expired, Pak Haji Khalid Arif, soho tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh ingkang tuhu kinabekten, para pejabat yang berkenan hadir di tengah-tengah kita, Bapak Bupati Kendal. Kalau Bupati Wonosobo kayaknya enggak. Pak Diko di Wongimo, di sana. Insya Allah doakan Pak Diko jadi Gubernur Jawa Tengah. Saya sama Pak Diko ini sama-sama ada kaitannya dengan artis. Kalau saya kiainya artis, Pak Diko penggemar artis. Istri beliau Mbak Caca, host acara Islam Itu Indah. Ya. Sebenarnya banyak artis yang suka sama saya, salah satunya Lucinta Luna. Dan para pejabat setempat, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian Isra Mi'raj Desa Depok Lobangan Selomerto Wonosobo yang saya banggakan, Bapak Ibu warga masyarakat Selomerto rahimakumullah. Cangkeme bakule rasa banter-banter. Dalam sebuah makalah disebutkan, man wahaba nafsahu lidunya, barang siapa memberikan dirinya kepada dunia, lan tu'tiyahullahu illa qit'ata ardin, tidaklah Allah akan memberinya kecuali secuil tanah, yudfanu fiha, untuk menguburkan di dalamnya. Waman wahaba nafsahu lillah, dan barang siapa memasrahkan dirinya untuk Allah, sayu'tihillahu jannatan, maka Allah akan memberikan surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya antara langit dan bumi. Jadi pilihannya cuman ada dua. Berapa Bu? Dua. Berapa Bu? Dua. Dua itu begini ya. Dua. Kenapa saya ngomong dua? Ya memang ini isinya dua. Pilihannya dari makalah yang saya bacakan itu ada dua. Yang pertama menjadi hamba dunia, yang kedua menjadi hamba Allah.
menjadi hamba dunia dan menjadi hamba akhirat. Kalau Bapak Ibu Selomerto pilih menjadi hamba dunia apa hamba akhirat? Kalau dilihat dari kehadirannya dan cara duduknya, insya Allah ini hamba-hamba akhirat. Hamba-hamba akhirat itu ciri-cirinya neriman, duduk apa adanya, oke. Bahkan pengajian serasa di pinggir pantai, lungguh ngarep dhewe tungkae selonjorke. Barang rumangsane tungkae meletek-meletek. Man wahaba nafsahu lid dunya, siapapun yang menghambakan dirinya untuk dunia, dia tidak akan pernah mendapatkan apa-apa kecuali qit'ata ardin, secuil tanah yudfanu fiha, yang akan menguburnya. Maka nyuwun saya, dalam masalah pribadi saya punya undang-undang, enough is enough. Yang tahu rasa cukup itu kita. Karena ketika manusia tidak pernah tahu rasa cukup, dia akan menghalalkan segala cara. Betul? Kalau dia menjadi penghamba kekuasaan, maka dia akan menghalalkan semua cara untuk mendapatkan kuasanya. Bu, hari ini orang banyak yang tidak tahu balas budi. Padahal anjing sekalipun tidak akan pernah menggigit orang yang menolongnya, betul? Saya punya peribahasa, Bu. At'imil kalba salasa ayamin sayadkuruka fi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Wat'imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 hari, dia akan melupakanmu. Mohon maaf, berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, dia akan melupakanmu selama 3 hari. Asu dipakani 3 dino kelingan 3 tahun, menungso dipakani 3 tahun lali 3 dino. Berarti api asu napa api wong? Lebih bagus manusia apa anjing, Bu? Anjing. Itulah bedanya anjing di Amerika sama anjing di Indonesia. Di Amerika anjing seperti teman, di Indonesia banyak teman seperti anjing. Maka ketika dia menghamba untuk dunia, dia sudah tidak kenal halal haram, sudah tidak kenal baik dan buruk. Apalagi ketika seseorang sudah dipenuhi dengan ambisinya, sudah tidak kenal lagi mana siapa yang pernah berbuat baik. Taunya apa? Apa yang diinginkannya bisa tercapai tanpa harus melihat baik dan buruknya orang. Maka saya bilang, urusan pribadi saya mengenal istilah enough is enough, rasa cukup. Contoh soal harta. Hari ini mungkin Anda semuanya tahu Gus Miftah viral bagi-bagi duit. Sorry kalau sama cewek saya nggak pernah mau bagi duit, maunya bagi mahar. Tapi kan kamu sudah tua. Orang mengatakan, Gus Miftah itu apa uangnya banyak banget? Saya jawab enggak. Cuman Bapak Ibu, kaya atau miskin bagi saya itu bukan seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa banyak kamu berbagi. Banyak orang kaya kelihatan miskin, kenapa? Seneng sambat. Banyak orang miskin kelihatan kaya, kenapa? Karena nggak pernah sambat. Betul? Lah Gus Miftah itu orang yang nggak pernah sambat. Kamu minggir. HP-nya cross yang 2 ya. Mereka datang pengen lihat wajahku, ora pengen delok bokongmu.
Saya itu orang yang tidak pernah mau sambat. Karena apa? Dalam makalah lain disebutkan, jawahirul insan fi salasin, mutiara manusia itu ada dalam 3 hal. Yang pertama, kitmanul fakri, menyembunyikan kefakiran dan kemiskinan. Hatta yadhunnun nas annaka ghaniyun, menyembunyikan kefakiran dan kemiskinan sehingga orang mengira Anda adalah orang kaya. Kita itu kalau bisa menyembunyikan kefakiran, Pak, nggak pernah sambat, orang ngira kita orang kaya. Karena itulah akhlaknya Nabi. Apa akhlaknya Nabi? Kalau seneng ngomong, kalau susah diam. Bedanya dengan selo pamerto, kalau seneng diam, kalau susah ngomong. Wongnya ya teko. Biasanya jilbabnya coklat. Oh, gue ya coklat tapi itu malah pakai jilbab coklat, pakai kacamata hitam, malah kayak tukang pijet yuk. Kitmanil fakri, menyembunyikan kefakiran. Bu, orang itu nggak pernah tahu kok berapa isi rekening kita, betul? Makanya saya bilang, kaya atau miskin itu soal mindset. Mungkin uang saya nggak sebanyak ini juragan kayu Pak Wiwit ini, tapi mental memberi saya jauh lebih besar dibandingkan Pak Wiwit. Kalau saya nggak punya mental miskin, Bu, walaupun dulu saya pernah miskin. Kalau orang bilang saya dulu pernah miskin, mungkin nggak percaya, karena memang mbah saya itu kaya 7 turunan. Masalahnya saya keturunan nomor 9. Wis rauman. Maka di wilayah itu kemudian saya mengklasifikasikan manusia itu terbagi ke dalam 2 hal. Yang pertama sumaker, yang kedua kirmasum. Apa itu sumaker? Sugih maca kere. Yang kedua kirmasu, kere maca sugih. Kalau orang-orang selo pamerto, kira-kira selo, saya ngomong apa? Cangkem-cangkemku dewe njuk ngopo. Kalau orang selo merto banyak yang sumaker apa kirmasu? Kalau sumaker tuh sugih maca kere, kirmasu kere maca sugih. Banyak sumaker apa kirmasu? Kirmasu, kere maca sugih. Kayaknya pengajian masih dinggo kabeh bono imitasi. Saya itu ngaji sama orang yang pakai gelang mas, sama yang nggak pakai gelang, itu ternyata lebih khusyuk yang nggak pakai gelang. Kalau yang pakai gelang pura-pura nyoting, padahal pamer gelang. Dede-dede ngukurin das, padahal pamer gelang. Kalau ibu-ibu yang nggak punya gelang mas itu pasti ngajinya khusyuk, tangannya dikempit. Kenapa? Khawatir gelang karetnya ketok. Siap. Sumaker, sugih maca kere. Ini masalah mindset, persepsi. Makanya kemudian saya membagi apa? Orang yang benar-benar miskin akan diam karena paham bahwa mereka ditakdirkan miskin. Orang kakek cerewet dan aku kere ya, wes rasa kakek pola meneng wae. Dia sadar diri. Makanya saya bilang percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Makanya kalau kamu mas-masnya kayak mas-mas Hadroh itu, kamu harus sadar diri, sadar posisi, sadar raih. Soalnya wong wedok kuwi dipiyek-piyekno, piye-piye wae nomor rekening kuwi nomor 1. Maka tutuplah wajah burukmu dengan bagusnya rekeningmu.
Wong lanang karo wong wedan iku bedane napa, Bu? Kenapa ada istilah bidadari, nggak ada istilah bidadara di surga? Karena ternyata orientasi laki-laki dan perempuan itu beda. Puncak kenikmatan laki-laki itu ya perempuan, tapi puncak kebahagiaan perempuan itu adalah emas, harta, dan berlian. Makanya laki-laki itu kalau menikah pasti mencari cewek yang cantik, tetapi wanita kalau menikah pasti mencari suami yang kaya. Makanya jangan kaget, banyak laki-laki jelek tapi duitnya banyak, istrinya cantik. Banyak wanita cantik, suaminya jelek. Karena bagaimanapun good looking kalah sama good rekening. Makanya laki-laki itu, mohon maaf, semakin kaya laki-laki akan semakin butuh perempuan. Tapi perempuan semakin kaya dia tidak butuh laki-laki. Betul? Laki-laki semakin kaya semakin nakal. Perempuan semakin nakal semakin kaya. Iya. Itu fakta, Mas Wiwit. Bedanya di situ. Apa, Bu? Dan satu lagi, wanita itu sukanya ngatur-ngatur. Ana mau lu pena-pena kok berdiri, Gus. Ora urun, cerewet. Jadi nyuwun sewu. Yang pertama, orang yang benar-benar miskin akan diam karena paham bahwa mereka ditakdirkan miskin. Ya wis lah, nompo apa anane. Tapi nyuwun sewu. Bagi saya itu yang banyak sumaker itu bukan orang desa, Bu, tapi orang kota. Yang kira masuk kere macak suge itu bagi saya malah orang kota. Kalau orang desa itu paling banyak malah sumaker, suge macak kere. Coba dari segi penampilan, orang-orang kota itu lebih wow, glamor. Kayaknya naik mobil mewah, kreditan. Mobilnya megah, KPR-an. Kadang-kadang malah mobilnya cuman rentalan. Rentalnya orang desa itu paling rental motor, rental mobil. Kalau orang-orang kaya itu rentalnya emas, berlian, tas saja rental. Nongkrongnya di hotel bintang 5, tapi mohon maaf, utangnya di mana-mana. Orang desa Anda bayangkan naik motor Vario, paling Vespa, mangane sambel iwak asin, tapi sapi ini lemu-lemu, sawai ombo-ombo. Betul? Cuman problemnya satu, kalau tinggal di kota itu harus kandel dompete, lah urip ning desa kudu kandel kupinge. Soalnya ning desa niku napa-napa dirasani. Nggih? Tetangganya beli pemanas, kita beli pemanas, tetangganya kepanasan. Kita beli kulkas, tetangganya kedinginan. Tak giyebuk cangkeme lho jare. Ngomong sosis. Mereka nggak beli itu karena ibu-ibu tahu, lah wong gede kaya awakmu biasanya sosisnya cilik. Gede nek kok lagi manuke sak penti. Orang percaya, ayo sepil, ayo. Jadi gini loh, Bu. Kalau aku pengen senajan to jenengan umpamane kali Gusti Allah saniki ditakdir wong susah, wong kurang. Tapi minimal mindsetnya ini kaya. Contoh, kenapa Gus Miftah itu kalau pengajian atau di mana-mana sering berbagi? Maksud saya itu mengedukasi supaya orang lain mengikuti jejak saya.
Tapi ternyata yang terjadi sebaliknya, ketika saya memberi malah ngacung, Gus kok kula mboten diwenehi, goblok. Kudune jenengan mikir, ya Allah muga-muga kula iso kaya Gus Miftah, ora kok malah njaluk. Bagi kok Gus. Kaya kula wau, saya seneng berbagi. Gus minta kere niku jenenge mental. Gus minta. Pada sekian hadis yang menyampaikan soal keutamaan orang memberi. Tapi selalu saja kita memposisikan sebagai penerima. Soal itu juga dari bolak-balik, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ibu-ibu pilih mana? Atas bawah. Malah ngisor dhuwur. Lah kula niku dilalah, kajaman kula kere ditakdir ora tau njaluk. Apa meneh kok kula ora iso mangan kok utang, kula anti. Kula niku moh ngutangi, moh utang, mending kula sedekah. Contoh orang datang ke pondok, Gus, istri saya di rumah sakit, butuh uang 5 juta, tolong saya utang 5 juta. Mendingan saya ngasih 2 juta, nggak usah sedekah. Nggak usah utang, mending diniati sedekah. Soalnya utang itu menjadi pemutus silaturahmi yang paling dahsyat. Betul. Soalnya uang utang itu kalau ngutang wajahnya lebih melas dibandingkan, lebih manis dibandingkan madu. Kalau ditagih lebih menakutkan dibandingkan Israel.